Dari data tersebut memang sinyalnya kita melihat ada dua hal yang paling utama ya. Dari sisi ekspor tentunya ini menjadi sinyal kalau global demand atau permintaan secara global itu relatif membaik. Ini juga terjadi seiring dengan relaksasi terutama kebijakan lockdown di beberapa negara dan ini kemudian berdampak terhadap permintaan ekspor terutama barang-barang Indonesia yang lebih tinggi. Lalu yang kedua adalah dari sisi impor sendiri memang ini menunjukkan kalau aktivitas ekonomi di Indonesia, baik itu produksi ataupun juga konsumsi kelihatannya masih belum pulih dan memang ini juga inline dengan perkembangan PSBB yang saat ini masih terus diperpanjang dan Indonesia juga masih belum mampu untuk keluar dari sergapan yang namanya coronavirus. Dan ada poin satu lagi yang saya lihat memang ini juga kelihatannya menjadi sinyal kalau perkembangan harga komoditas yang saat ini telah mulai recover, terutama komoditas seperti barang tambang emas, lalu juga komoditas seperti palm oil ternyata sudah mulai berdampak terhadap sisi ekspor Indonesia. Tetapi kalau untuk implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, saya lihat masih belum ada signifikansinya. Walaupun memang untuk periode kuartal 3 ini diawali dengan surplus konsumen yang cukup besar ya, gitu. Ataupun juga Mhm, surplus perdagangan yang cukup besar. mhm. Walaupun terjadi surplus perdagangan 3,26 miliar US dollar, tapi kita tahu juga bahwa fundamental ekonomi Indonesia ini ditopang oleh konsumsi domestik dan juga peran atau kontribusi ekspor impor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup kecil sebenarnya, 13 sampai dengan 18% begitu ya kalau kita lihat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi kalau kita berkaca pada poin-poin ataupun mungkin perkembangan nilai ekspor ini terhadap beberapa yang menjadi unggulannya begitu. Kalau kita lihat yang tumbuh baik begitu adalah sektor pertanian. Seperti apa Anda melihat ekspor sektor pertanian di tengah pandemi ini? Untuk sektor pertanian memang harga komoditas, terutama komoditas seperti palm oil pada bulan Juli memang mengalami kenaikan. Ini juga terjadi karena pertama permintaan di beberapa negara seperti India, lalu juga permintaan dari China kelihatannya membaik. Lalu yang kedua juga kebutuhan pangan ini cukup krusial pada saat menghadapi periode pandemi coronavirus ini, sehingga permintaan dari produk ini kelihatannya cukup meningkat pada periode saat ini. Lalu juga kalau kita lihat concern utamanya juga dari sini juga kita harusnya bisa menjadi suatu peluang ya kalau ke depannya kita bisa mengandalkan kembali sektor pertanian. Entah itu pertanian yang melalui sisi pertanian tradisional ataupun juga agribisnis ataupun juga tekno agriculture begitu. Jadi kita juga bisa mencontoh apa yang terjadi di negara tetangga kita seperti Thailand yang memang memiliki sektor pertanian yang cukup maju dan mau tidak mau kita harus ibaratnya meng-copy paste dari kebijakan negara tersebut kalau ingin negara kita mengalami perbaikan posisi perdagangan terutama surplus perdagangan dari sisi pertanian dan juga sektor yang tidak hanya bersandaran pada sektor komoditas tradisional seperti migas ataupun juga sektor mining ataupun juga batu bara. Mhm.